Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan kalau lagi puasa, bila ruh ya, untuk amalan pengasihan, solusi makan aja tahu tempe ya. Ya ndak harus tahu tempe ya. Banyak sekali makanan yang enggak mengandung nyawa, itu banyak. Tahu tempe yo bosen Anda ini. Misalkan oseng-oseng ya, sayur sop ya, tapi enggak pakai kaldu. Ini juga bisa ya. Anda buat sambal goreng tempe, sambal goreng kentang, ini kan juga bisa. Jadi banyak sekali yang bisa Anda lakukan. Jadi jangan berpikir bahwasanya ketika kita ini tidak bisa makan makanan yang mengandung nyawa, terus tidak ada yang dimakan. Tapi kalau Anda katakanlah ya pingin maksimal ya, pengen maksimal, cukup satu jenis ya. Kalau di Jawa itu puasa ngerowot namanya. Cukup satu jenis makanan, misalkan ketela, misalkan pogo, kentang ya, ini bisa bote. Jadi pilih salah satu, itu akan semakin luar biasa hasilnya. Terus juga apalagi nih, amalan surat Yusuf ayat 4, jika diwiridkan 1000 kali lalu dititupkan ke air mandi lalu dimandikan, bisa ke apa? Ya bisa saja. Tapi ngapain itu loh ya? Pertanyaannya ngapain? Ketika Anda yang mengamalkan, nah berarti itu energinya sudah masuk dalam tubuh Anda. Ngapain? Harus ditiupkan di air itu ngapain? Pertanyaannya di situ. Kecuali ya, Anda menggunakan untuk orang lain. Contoh misalkan ya, saya mengamalkan amalan pengasihan ya, surat Yusuf ya 1000 kali. Saya baca 1000 kali setiap hari. Dan air ini sudah saya tirakati katakanlah 1 tahun ya. Nah, tentunya energinya luar biasa. Ketika ini Anda yang minum, bukan saya yang minum. Ya, kalau saya yang minum, lah saya dengan wirid itu saja energinya sudah masuk gitu ya. Nah, orang katakanlah menggunakan media air atau apapun itu hanya untuk mensugesti dirinya gitu ya. Paham ya? Hanya untuk mensugesti dirinya. Sama halnya dengan benda bertuah misalkan ya. Saya menggunakan cincin semacam ini. Cincin semacam ini supaya memiliki daya pikat. Jadi energi pengasihannya saya masukkan ke dalam cincin. Maka harus ada cincin. Ketika saya tirakati, ketika saya tirakati, saya tiupkan kepada cincin, sehingga cincin ini memiliki energi dari amalan pengasihan yang saya amalkan. Padahal tanpa cincin pun, ketika itu amalan itu Anda yang baca, ya sudah jadi. Artinya sudah masuk ke dalam diri Anda. Tidak perlu dengan media-media yang lain. Tapi kalau Anda dengan media itu tambah yakin, ya itu ya tidak masalah gitu loh ya. Ya. Nah, saya bicara semacam ini karena ketika saya sudah paham ya. Kalau dulu saya belum paham, ya sama dengan Anda. Dibaca untuk mandi, untuk apa, macam-macam. Tapi ketika saya paham, saya tidak melakukan lagi. Kenapa? Buang-buang aktivitas tau gitu. Artinya ketika ada jalan yang lebih simpel, kenapa kita menempuh jalan yang lebih panjang? Ya, ibarat Anda mau ke tujuan ke Surabaya. Ya, ke Surabaya lewat tol ya, langsung ya dari Malang ke masuk naik tol langsung sampai Surabaya. Nah, jalurnya kan seperti itu. Ada juga jalur ya lewat Gresik muter, ada juga seperti itu. Apakah Anda mau lewat seperti itu atau langsung? Ya langsung. Jadi ketika ada jalur yang lebih cepat, ya itu kita gunakan.
Ya. Nah, tapi untuk pemahaman semacam ini ya memang sulit gitu loh ya. Ya enggak masalah, Anda melalui jalur seperti itu enggak masalah. Ya ibarat gini teman-teman ya. Kadang itu amalan pengasihan itu beda-beda gitu loh ya. Ketika mengaplikasikan itu beda-beda. Saya pun juga sama. Ketika saya misalkan mau ke Jember, ya setiap kali saya ke Jember, jangankan ke Jember ya. Saya mau ke Pasuruan lewat dari Malang, itu saya selalu lewat jalan yang sama. Padahal jalannya itu banyak sekali. Kenapa kok saya melewati jalan yang sama? Walaupun katakanlah jalannya lebih panjang, lebih lama. Karena ketika kita ini melewati jalan yang sama, itu seperti kita ini sudah tahu, sudah menyatu, sudah tahu hambatan, kendala ketika kita melewati jalan itu sudah tahu ya. Jadi amalan pengasihan itu seperti itu. Sah-sah saja Anda menggunakan media air, media cincin, macam-macam, sah-sah saja. Ya, jadi sesuaikan saja dengan keyakinan Anda. Anda mengamalkan amalan pengasihan dengan menggunakan itu tambah yakin, ya jalankan saja. Yang penting apa? Anda melakukan itu loh ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya, teman-teman kampus ilmu hikmah. Jadi ketika mengamalkan sebuah amalan pengasihan, jalankan saja. Soal hambatan, kendala dan sebagainya kita lalui, kita lewati. Pasti nanti akan sampai pada tempatnya. Jadi seperti itu ya. Dan yang paling penting itu jangan sampai menyerah gitu ya. Yang paling penting itu jangan sampai putus asa dan menyerah sebelum berhasil. Karena bagaimanapun juga ya, sebuah amalan pengasihan itu tidak akan Anda kuasai manakala Anda tidak jalani. Jadi kalau Anda ingin menguasai amalan pengasihan, ya Anda harus jalani. Ya, ada hambatan, ada kendala, bukan dihindari, ya, tapi diselesaikan. Di situ Anda akan menemukan ilmu baru. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.